Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin lur ya. Aduh, ini kopinya kita tuangin dulu nih biar syahdu. Sehat semuanya? Sehat lah ya. Harus sehat. Karena sehat itu lebih penting daripada apapun. Tapi ingat jangan lupa dikopiin. Alhamdulillah. Episode ini gue bikin khusus buat dulur-dulur yang kebetulan ternyata berbeda pandangan sama gue. Itu adalah dulur-dulur yang merasa bahwa itu hanya candaan belaka, hanya sekedar bercanda doang. Canda seperti apa yang dimaksud sama gue? Kalau dulur-dulur sempat ikutin di TikTok atau Instagram, ada satu potongan video di mana gue mengajak dua artis baru yang sudah cukup besar namanya ketemu karena dia tersandung dua kasus. Kasus yang pertama itu tentang meledek atau menjadikan karya orang lain bercandaan. Yang kedua itu bercanda tapi menirukan gaya-gaya anak disabilitas atau anak berkebutuhan khusus. Yang pengen gue bahas di sini kasus yang keduanya dan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman atau dulur-dulur yang mungkin pandangannya jadinya miring ke gue gitu, kayak pansos banget Fikri, manfaatin momen banget Fikri, nggak pemaaf banget Fikri gitu. Gue jawab hari ini. Di saat kasus itu naik, banyak yang tidak terima dan ada beberapa yang membela, bahkan memaafkan dengan alasan gue juga punya anak berkebutuhan khusus dan gue nggak masalah dengan bercandaan itu. Oke, sekarang gue jawab. Buat gue itu sebuah masalah. Kenapa? Karena nggak semua orang bisa disamaratain secara intelektualitasnya, secara kebijaksanaannya, secara kesabarannya, secara pemahamannya. Di saat ada yang menjadikan hal tersebut sebuah bahan bercandaan loh. Dan gue termasuk orang yang gak bisa terima karena ini dibedain dulu ya. Bukan marah dalam arti kata membenci, tidak. Gue lebih kecewa karena sesuatu yang sifatnya harusnya tidak dijadikan bahan bercandaan malah dijadiin bahan bercandaan. Apalagi orang-orang yang ngebelain dan tidak punya anak dari kebutuhan yang anak dari anaknya berkebutuhan khusus gitu. Gue sama istri gue punya anak berkebutuhan khusus. Anak nomor 2 gue, Kemal, mengidap autism, penyintas autism. Dan bukan hal yang mudah buat kami gitu. Buat kalian yang tidak menghadapi itu sehari-hari mungkin biasa aja. Tapi di saat kalian memiliki seorang anak yang kemudian anak kalian dibilang gila, dibilang sih gak bisa ngomong, dibilang anak aneh, diomongin sama sekumpulan anak-anak kecil, atau mungkin bahkan diomongin sama sekumpulan orang tua dari ujungan, itu anaknya begitu ya, kasihannya begitu. Itu hal yang tidak mudah untuk kita lewatin. Dan di saat hal yang tidak mudah ini dilewati, ditambahin dengan bahan bercandaan itu, buat gue sangat tidak manusiawi sekali. Dan buat teman-teman yang ngebelain, garis bawahin, kesalahan itu memang harusnya dimaafkan. Tapi nggak cuma sekedar dimaafkan. Yang bersangkutan sudah minta maaf lewat sosial media. Cukup nggak? Buat gue sih belum cukup. Karena sebuah kesalahan setelah dimaafkan harus diperbaiki. Bukan cuma sekedar dibiarkan gitu aja. Dan kebiasaan kita membuat sebuah masalah kemudian minta maaf di sosial media, klarifikasi, kemudian selesai, itu sekarang sudah menjadi sebuah kebiasaan yang buruk. Minta maaf itu hebat, memaafkan apalagi. Tapi sebuah kesalahan sekali lagi tidak bisa dibiarkan. Kesalahan itu harus diperbaiki. Yang salah harus dibikin jadi benar. Dan kalau ada yang bilang, si Fikri lagi manfaatin momen nih, panjat sosial. Betul. Gue aminin sekali. Kenapa? Karena hal ini menjadi isu yang tidak seksi. Di saat gue pengen ngebahas tentang anak gue dan mewakili banyak orang tua di luar sana tentang anak-anaknya yang berkebutuhan khusus, viewersnya paling berapa? Antusias orang paling berapa orang? Gak ada yang peduli. Kalau udah ngomongin isu lingkungan, isu sosial, isu kemanusiaan, sepi penontonnya.
Di saat momen itu terjadi, gue sangat memanfaatkan momen itu. Gue pengen ketemu sama yang bersangkutan waktu itu. Buat apa? Bukan buat menghakimi, buat ngajak diskusi. Ayo, supaya lu paham, mumpung mata lagi tertuju kepada lu banyak, dan orang lain juga jadi paham, kenapa hal seperti ini tidak layak dijadiin bahan bercandaan. Banyak yang sakit hati di luaran sana, banyak yang tersinggung di luaran sana. Pernah nggak tersirat di saat lu niatnya bercanda, tapi ada orang yang tersinggung, kemudian terucap dari hatinya doa yang tidak baik kepada lu, yang akhirnya nanti lu harus pertanggungjawabkan di padang mahsyar nanti, karena lu nggak pernah tahu kan hati seseorang seperti apa. Hidup itu harus hati-hati supaya kita tidak menyinggung dan menyakiti perasaan orang lain. Ini gimana mau hati-hati di saat lu melakukan itu, kemudian dipublish di sosial media, kemudian menjadi tontonan, kemudian jadi bahan tertawaan, sementara di sisi lain ada beberapa orang yang sedang menangis, sedih, tersinggung, tersakiti hatinya. Dan balik lagi, gue bener-bener emang pengen manfaatin momen ini. Untuk apa? Untuk diskusi, untuk mengedukasi. Tapi sayangnya, responnya rata-rata malah negatif. Dipikirnya gue mau sepansos, dianggapnya gue memanfaatkan momen, dianggapnya gue mau ngebully yang bersangkutan. Gue juga gak setuju yang bersangkutan dibully. Di sosial media gue kasih statement bahwa mari kita lawan dengan edukasi, bukan dengan bully. Gue gak setuju dengan bullying. Dan ini sebuah bukti bahwa kami orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus sangat kesulitan dalam hal apa? Dalam hal mengkampanyekan ini, dalam hal mengedukasi ini. Karena di saat gue mau ngelakuin ini, ya itu penilaiannya negatif. Penilaiannya jadi kemana-mana. Udah isunya nggak seksi, orang nggak banyak yang peduli. Di saat ada seseorang yang ingin mencoba memanfaatkan momen supaya edukasinya bisa tersebar luas karena momennya lagi bagus, malah dianggap yang enggak. Jadi buat Anda yang membela, keren, kalian hebat karena kalian membela. Tapi apakah yang Anda bela ini menjadi memberikan efek baik atas apa yang Anda bela? Kenyataannya tidak. Setelah Anda membela ini, apakah semua masalah yang paling intinya menjadi selesai? Faktanya malah tambah parah. Jadi sorry kalau di episode ini gue pengen menyampaikan kepada kalian yang membela, serius kalian membela dengan cara yang benar. Gue tidak mempersalahkan membelanya ya, garis bawahi itu. Tapi cara kalian membela gue rasa masih belum tepat. Dan untuk yang bersangkutan, sorry gue gak bisa sebutin namanya, tapi gue yakin lu tahu. Ini gue tertuju kepada lu. Tidak cukup Anda mewakili perasaan kami para orang tua dari anak-anak berkebutuhan khusus. Anda orang hebat, Anda orang istimewa, Anda orang berpendidikan, Anda orang berkecukupan, intelektualitas Anda tinggi, tapi kami mungkin tidak setinggi itu. Sehingga kebijaksanaan kami tidak seistimewa Anda. Dan Anda tidak punya hak untuk mewakili kami. Justru Anda punya kewajiban untuk mengedukasi kami agar kami bisa sebijaksana Anda. Dan sekali lagi cara membela Anda menurut saya masih belum tepat. Kalau Anda mau ada di tengah-tengah, maka bela kami juga. Wakili kami dengan benar, bukan wakili kami dengan cara yang tidak benar. Kami tidak merasa diwakili oleh Anda. Dan buat semua dulur-dulur yang nonton episode ini, ayo sadari betul anak-anak berkebutuhan khusus diciptakan oleh Tuhan. Mereka tidak pernah minta diciptakan seperti itu. Dan di saat kalian melakukan bercandaan dengan mengikuti gaya anak-anak berkebutuhan khusus, sadar atau tidak, Anda sedang menghina Tuhan. Jangan terlalu angkuh atas kesempurnaan yang Anda miliki. Anak-anak yang matanya tidak bisa melihat, mereka di padang mahsyar tidak harus melihat, tidak harus mempertanggungjawabkan matanya di hadapan Allah. Anak-anak berkebutuhan khusus yang kakinya tidak bisa berjalan, dia tidak seberat kita yang harus bertanggung jawab di padang mahsyar kepada Allah atas pertanggungjawaban kakinya. Apalagi anak-anak yang mentalitasnya di bawah rata-rata, mereka mati langsung masuk surga. Kita belum tentu. Kenapa seangkuh itu jadikan mereka bahan bercandaan? Kenapa sesantai itu? Kita harusnya iri sama mereka, bukan menjadikan mereka bahan bercandaan. Mereka manusia-manusia hebat, mereka manusia-manusia istimewa, yang di saat kelak nanti mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka tidak lagi seperti kita yang harus penuh pertanggungjawaban atas apa yang sudah kita lakukan di dunia. Ya lur, ayo bantu gue, bantu orang tua anak berkebutuhan khusus, supaya hal-hal seperti ini tidak terulang lagi. Dan akhirnya
anak-anak berkebutuhan khusus ini mulai diperhatikan. Ya Lur ya, tolong ya, boleh kan gue minta sama kalian? Buat kalian yang masih salah, gue yakin kalian bukan orang yang tidak baik. Kalian orang baik, cuman belum tahu aja. Buat Zidan dan juga Triswaka, gue juga yakin kalian tidak ada niatan untuk menghina, tapi karena ketidaktahuan saja. Di video yang kedua ini kedua kalinya gue mengajak, ayo kita ketemu, ayo kita angkat isu ini. Seperti biasa, penting gak penting, tonton aja dulu, siapa tahu ada yang penting. Ya, jangan lupa dikopiin biar syahdu. Mereka tidak minta diciptakan seperti itu. Mereka tidak tahu apa yang akan dihadapi di dunia. Yang mereka tahu hanya menerima dari Sang Kuasa. Dan anehnya kita malah sibuk menghinanya. Ada apa dengan kita yang menjadikannya bahan bercanda? Ada apa? Oh, ada apa? Ada apa dengan kita yang sibuk menertawakannya? Ada apa? Ada apa? Tak terbayangkan bila Sang Kuasa menciptakan anak kita seperti mereka. Siapkah kita untuk menghadapi kenyataan dunia? Oh, hentikanlah bercanda tentang mereka yang luar biasa. Karena kita tak ada apa-apanya. Mari kita hentikan semua bersama tentang mereka yang memang luar biasa, menjadikannya bahan bercanda. Sadarkah bahwa ada hati di sana yang tersakiti? Sadarkah mereka tercipta di dunia oleh Sang Kuasa dan tak meminta untuk tercipta seperti itu di atas dunia. Baiknya kita saling menjaga.